Sudah saatnya kita kembali ke kearifan lokal. Manusia itu harus selalu bersinergi dan kontekstualnya. Harus mencintai alam. Itu semua datangnya dari alam toh. Saya kalau dalam sujud saya, doa saya, senang banget. Saya jadi perempuan. Merawat Pertiwi, Minggu 14 September pukul 9 pagi di Kompas TV. Saudara menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong, dan saat ini saya akan ajak Anda ke Denpasar, Bali untuk melihat kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming ke rumah atau tempat tinggal dari korban banjir Bali yang terjadi beberapa hari kemarin. Saudara, pada saat ini Gibran tadi sebelumnya berada bersama sejumlah masyarakat dan pedagang untuk berdiskusi dan berdialog terkait dengan apa saja yang sampai kemarin menjadi akibat ataupun resiko yang diterima akibat banjir kemarin. Selain itu, setelah berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat dan pedagang yang menjadi korban bencana, Gibran pun mengunjungi wilayah-wilayah yang kemarin terdampak banjir. Dan untuk diketahui saudara, pada hari ini sudah ada statement dari Gubernur Bali yang mengatakan bahwa untuk pedagang yang kemarin terdampak banjir nantinya akan mendapatkan sejumlah bantuan dari yang berasal dari alokasi dana APBD. Selain itu juga untuk infrastruktur di wilayah Bali yang rusak akibat banjir, dari pemerintah pusat sudah menganggarkan alokasi dari APBN untuk memperbaiki sejumlah fasilitas tersebut. Dan untuk diketahui saudara, pasca banjir sejumlah pedagang di Pasar Badung dan Pasar Bali mulai kembali berjualan. Sementara perbaikan di Pasar Badung masih terus berlanjut. Pembersihan area Pasar Badung terus dilakukan hingga Jumat pagi. Pedagang pun mulai kembali berjualan meski tidak semuanya. Meski demikian, pedagang mengaku masih was-was dengan kondisi di Pasar Badung. Pasar Badung menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Sejumlah warga Dusun Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali yang menjadi korban banjir masih mengungsi di rumah-rumah kerabat. Total ada 5 kepala keluarga di Desa Antiga yang masih mengungsi. Hingga kini masih menunggu bantuan dari pemerintah. Berdasarkan data BPBD Karangasem, ada sekitar 35 kepala keluarga korban banjir yang masih mengungsi akibat dampak rumahnya terendam banjir. Selain itu saudara, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pihaknya masih mendata kios dan ruko di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang rusak akibat banjir. Menurut Koster, pihaknya akan memberikan ganti rugi kepada pedagang yang kios dan rukonya rusak akibat banjir. Koster mengatakan nantinya ganti rugi untuk pedagang ini akan menggunakan APBD Provinsi dan Kota Denpasar. Sementara untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum akan dibantu dana dari APBN. Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan status tanggap darurat selama 2 pekan dimulai dari Rabu 10 September 2025. Itu sedang dihitung karena itu ada sekitar 474 kios loss.
kios dan los plus ruko itu akan diselesaikan semua dan sudah ada sharing APBN menangani infrastrukturnya, kemudian ganti rugi untuk para pedagang itu akan ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dan dananya sudah tersedia. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini dari kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Sinta. Bisa mendengar suara saya, Sinta? Ya, Oke. dengar. Mario. Oke, Sinta, bagaimana dengan kunjungan Wapres hari ini? Kemana Wapres pergi dan apa saja isi dari dialog yang dilakukan antara Wapres dan juga sejumlah korban banjir? Ya, baik Mario dan saudara, baru saja Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian yang ada di Banjar Tohpati, Kesiman. Di sini Gibran Wapres mendengarkan keluhan daripada pengungsi dan ada pengungsi yang menyampaikan bahwa ia yang merupakan seorang pedagang, dagangannya semua hancur kena banjir dan dia berharap ada bantuan dari pemerintah terkait dengan kondisi yang dialami. Selain itu juga Wapres Gibran juga meminta pengungsi untuk tetap tenang karena saat ini pemerintah tengah fokus melakukan pembersihan dan juga pemulihan terkait dengan kondisi banjir yang terjadi di Bali. Selain itu, tadi Wapres juga sempat berbincang dengan anak-anak yang ada di pengungsian. Anak-anak yang ada di pengungsian di sini, sebagian besar mereka tidak bisa bersekolah karena kondisinya alat-alat sekolah, baju seragam semuanya hanyut diterjang banjir. Dan Wapres pun tadi sempat memberikan tas sekolah kepada anak-anak dan ia meminta kepada pihak terkait agar nanti anak-anak ini bisa kembali bersekolah pada Senin mendatang. Selain itu juga karena di tempat posko pengungsian di Banjar Tohpati ini ada lansia dan juga balita, bayi yang berusia 4 bulan yang ada di sini, dan juga ada ibu yang menyusui. Ini juga menjadi perhatian Wapres Gibran. Wapres berpesan agar warga yang mengungsi di sini, terutama yang rentan seperti lansia, balita, dan juga ibu menyusui ini, untuk mendapatkan perhatian lebih agar mereka bisa tetap sehat berada di pengungsian. Mario. Ya, Sinta, apa saja bantuan yang tadi kan sudah ada memperbaikan infrastruktur, tetapi untuk korban, sejumlah korban yang menderita akibat banjir ini apa yang tadi mungkin saja dalam dialog yang disampaikan oleh Wakil Presiden? Ya, tentu dalam dialog tersebut warga yang terdampak banjir ini menyampaikan keluhan mereka. Yang tadi juga kami sempat melihat ada warga juga yang ingin memastikan bagaimana terkait dengan bantuan untuk rumah yang terdampak banjir. Dan sebelumnya juga dari BNPB sudah menjelaskan bahwa rumah yang terdampak banjir ini yang rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu juga terkait dengan kebersihan ataupun air. Nah, saat ini pun juga para pengungsi yang ada di posko pengungsian ini ada yang mengeluhkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan akses air bersih. Oke. Sinta, Anda seperti ada permasalahan komunikasi. Sinta, halo? Sinta, bisa mendengar suara saya, Sinta? Oke, sepertinya masih ada permasalahan komunikasi dengan Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Sambil menunggu Sinta, saudara, di visual yang Anda saksikan saat ini, seperti yang dilaporkan oleh Sinta tadi, bahwa Wapres Gibran mengunjungi sejumlah korban banjir Bali, dan tadi dialog yang disampaikan baik itu dari masyarakat yang terdampak dan juga para pedagang yang berdialog langsung dengan Wapres mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan yang sampai saat ini masih dirasakan oleh para korban di wilayah pengungsian. Salah satunya mereka masih susah mengakses air bersih, yang itu disampaikan langsung ke Wapres Gibran. Dan Wapres pun tadi seperti yang dilaporkan oleh jurnalis kami Sinta Pramadewi bahwa akan berupaya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk bisa langsung cepat tanggap memberikan bantuan
yang dibutuhkan oleh para pengungsi di tempat pengungsian tersebut. Selain itu juga tadi dialog masih berkisah terkait dengan bagaimana masyarakat masih terus was-was dengan kondisi yang ada di Bali. Tetapi sampai saat ini mereka memang masih terus bertahan untuk menunggu kondisi terkini. Apakah memang sudah bisa melakukan aktivitas, pelan-pelan keluar kembali ke masyarakat, beraktivitas kembali ataupun berjualan kembali sambil menunggu situasi ataupun juga kondisi di Bali pasca banjir kemarin. Dan saudara, ini adalah visual terkini di Pasar Badung, Denpasar. Di mana Pasar Badung ini adalah salah satu lokasi yang kemarin terdampak banjir. Dan Anda bisa melihat bagaimana instalasi di Pasar Badung terdampak banjir dan saat ini sedang dilakukan pembersihan dan juga pemulihan dari pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan kondisi ataupun mengaktifkan kembali aktivitas berjualan di Pasar Badung. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kondisi di Pasar Badung dan Pasar, kita sudah terhubung dengan Nandang, jurnalis Kompas TV, Nandang Astika di sana. Nandang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mario. Oke, Nandang, bagaimana dengan kondisi Pasar Badung hari ini? Apakah memang sampai saat ini warga sudah ataupun pedagang sudah mulai kembali berjualan dan aktivitas sudah mulai sedikit lebih normal jika dibandingkan dengan beberapa hari pada saat banjir itu, atau bagaimana seperti dari pantauan Anda? Ya, benar Mario, memang pada hari ini aktivitas di Pasar Badung sudah mulai relatif lebih normal dibandingkan hari sebelumnya. Di lantai 1 para pedagang sudah mulai membuka lapak, kemudian sudah terutama pedagang yang sembako atau bumbu-bumbu sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, sudah mulai membuka. Dan memang juga rencananya hari ini Wapres Gibran juga akan meninjau langsung yang ada di Pasar Badung ini. Dan selain itu juga sejak tadi pagi memang aktivitas pembersihan juga terus dilakukan, bahkan aktivitas pembersihan ini dilakukan sejak dari hari kemarin Mario. Jadi tidak hanya dari petugas kebersihan ataupun dari petugas khusus yang dari Pasar Badung ini, termasuk juga dilibatkan dari TNI maupun Polri. Bahwa di belakang saya ini masih terlihat aktivitas dari kepolisian, anggota personil Polda Bali yang melakukan pembersihan di kawasan basement tempat parkir yang juga digunakan sebagai tempat berjualan lapak sayur maupun lapak buah. Jadi tadi petugas juga selain membersihkan material berupa lumpur, mereka juga mengangkut barang-barang para pedagang yang masih tertinggal di dalam basement. Itu berupa banyak sekali keranjang-keranjang dagangan termasuk. Halo Nandang. Oke, sepertinya ada permasalahan komunikasi juga bersama Nandang Astika, jurnalis Kompas TV di Badung, Bali. Nandang, bisa mendengar suara saya Nandang? Oke, sambil kita masih menunggu Nandang ya. Di Pasar Badung sendiri seperti yang disampaikan oleh Nandang bahwa sampai saat ini aktivitas mulai perlahan dilakukan ataupun kembali mulai perlahan normal oleh para pedagang yang berjualan di sana. Tadi kita bisa melihat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran sudah mengunjungi di wilayah Denpasar, dan nantinya seperti laporan dari Nandang Astika tadi bahwa Wapres Gibran akan mengunjungi Pasar Badung untuk melihat langsung kondisi terkini di sana. Bagaimana aktivitas tersebut, apakah memang sudah mulai menggeliat kembali dari para pedagangnya untuk berjualan kembali di sana, atau apa saja keluhan-keluhan yang nantinya akan disampaikan oleh para pedagang yang bisa dikumpulkan atau dicatat oleh pemerintah dan akhirnya juga disalurkan bantuan-bantuan untuk menggenjot kembali aktivitas di sana untuk bisa hidup kembali. Sepertinya komunikasi kita dengan jurnalis Kompas TV Nandang Astika sudah terhubung kembali. Nandang, sudah bisa mendengar suara saya? Ya Mario, bisa saya sampaikan kembali. Memang tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah pedagang, terutama para pedagang yang lapak jualannya berada di dalam basement. Jadi
mereka berharap proses pembersihan ini bisa segera dilakukan, terutama untuk pembersihan material berupa endapan lumpur maupun genangan air ini. Mereka berharap ketika proses pembersihan bisa cepat dilakukan, mereka juga kembali lagi bisa melakukan berjualan seperti biasanya. Dan mereka mengatakan memang aktivitas atau memang pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang di Pasar Badung tidak ada pekerjaan lain, sehingga mereka lagi-lagi selalu menegaskan bahwa keinginan mereka hanya biar proses pembersihan cepat dilaksanakan sehingga kembali mereka bisa kembali untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli seperti biasa, seperti itu Mario. Dan juga bisa saya sampaikan posisi saya saat ini yang berada di kawasan Pasar Badung. Posisi Pasar Badung ini bersebelahan dengan Pasar Kumbasari, di mana Pasar Kumbasari ini lebih banyak para pedagang untuk pasar seni seperti itu. Memang di lantai dasar atau di basementnya di Pasar Kumbasari juga ada lapak-lapak pedagang yang berupa sembako dan lain sebagainya. Dan di basement Pasar Kumbasari pun juga cukup parah dampaknya banjir kemarin. Bahkan 3 orang pedagang yang berada di Pasar Kumbasari sempat terseret arus banjir dan ketiganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seperti itu Mario. Oke, Nandang, sampai saat ini seperti Anda bilang tadi bahwa mereka sangat bergantung dengan dagangan mereka. Tidak ada pekerjaan lain untuk bisa mendapatkan penghasilan ataupun ekonomi mereka sangat bergantung dari dagangan mereka. Sehingga dibutuhkan pembersihan secepat mungkin. Selain itu, Nandang, nantinya kan Wakil Presiden akan datang ke sana. Apa keluhan lainnya yang mungkin akan disampaikan oleh para pedagang di sana? Ya, tadi saya juga sejumlah pedagang juga sempat saya tanya apakah tahu ada agenda kedatangan Presiden. Memang tidak semua pedagang mengetahui agenda kedatangan Wakil Presiden, sehingga mereka pun juga ketika ditanya harapannya apa, mereka juga agak bingung gitu mau menyampaikan hal yang mana gitu. Keinginannya memang terutama yang menjadi poin utamanya mereka adalah bisa kembali melakukan jualan dengan lapaknya kembali bisa disediakan dan kembali suasana bisa kembali seperti normal, seperti sedia kala, bisa membuka lapak kembali seperti itu. Dan juga terkait untuk bantuan, memang dari Gubernur Bali Wayan Koster sendiri sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Denpasar melakukan pendataan. Jadi dari data sebelumnya terhimpun ada sekitar 200 pedagang yang terdampak dari korban banjir ini, dan masing-masing akan mendapatkan dana bantuan sekitar 10 juta rupiah per pedagang seperti itu Mario. Namun kalau berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Denpasar kemarin, hal tersebut juga masih dilakukan pengkajian antar instansi untuk proses selanjutnya seperti apa. Oke, ya terima kasih Nandang Astika dari Pasar Badung atas laporannya. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan kondisi terkini di Pasar Badung. Sekali lagi terima kasih, utamakan kehati-hatian dalam bertugas. Nah saudara, selain dari Pasar Badung tadi dan juga Denpasar, kita akan ke jurnalis Kompas TV Eka Winarta yang sudah standby di pengungsian Karangasem Bali untuk melaporkan kepada kita terkait dengan kondisi terkini para pengungsi atau korban banjir di sana. Selamat pagi Eka. Eka selamat pagi. Oke, Anda bisa mendengar, Eka bisa mendengar jelas suara saya? Bisa jelas. Oke. Suaranya jelas. Eka, tadi kita sudah dari Denpasar, kita sekarang di Karangasem. Bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya, selamat siang Mario dan saudara. Memang sampai saat ini memang di Kabupaten Karangasem masih ada beberapa warga yang mengungsi, dan karena sampai saat ini di belakang saya melaporkan di Dusun Tegading, Desa Antige, Kecamatan Bangis ini, memang sampai saat ini sudah tiga hari pasca banjir masih air menggenang di pemukiman warga. Dan sampai saat ini memang sejumlah pengungsi yang merupakan dampak dari banjir ini memang ada jumlahnya sekitar 35 kakak yang mengungsi. Namun tempat pengungsi yang di Kabupaten Karangasem ini memang terjadi secara mandiri, tidak disediakan posko
pengungsian oleh pemerintah sehingga warga harus mengungsi ke rumah-rumah kerabat yang berada di 3 desa, yang ini Desa Antige, Desa Gegelang, dan Padangbae, Mario. Oke, Eka, sampai saat ini saya ulang tegaskan lagi apa yang Anda sampaikan. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk posko pengungsian ya? Ya, Mario, benar. Sampai saat ini memang pihak pemerintah belum menyediakan posko pengungsian, termasuk sembako pun belum ada diberikan oleh pemerintah, sehingga para pengungsi atau korban banjir ini memang mengharapkan untuk ada bantuan dari pemerintah, karena kondisi saat ini sudah beberapa warga atau korban banjir ini sudah mulai merasakan gatal, ada merasakan kedinginan di saat para pengungsi tidur di teras-teras rumah warga seperti itu. Oke, kalau mungkin saja dari cerita Anda bersama keluarga yang harus mengungsi di rumah kerabat, rumah keluarga, bagaimana dengan kebutuhan makanan mereka, kebutuhan sanitasi mereka? Apa mungkin cerita yang Anda dapatkan dari para korban tersebut? Ya, Mario, memang sempat tadi berbincang-bincang dengan beberapa pengungsi, memang sampai saat ini sangat membutuhkan bantuan, karena saat ini untuk kebutuhan sehari-hari warga masih meminta kepada kerabat-kerabat yang merupakan tempat pengungsiannya, karena saat terjadinya banjir tersebut warga yang panik dan tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, sehingga saat ini hanya warga membawa pakaian untuk mengungsi, sementara barang seperti beras dan bahan pokok lainnya tidak bisa diselamatkan, sehingga untuk saat ini warga hanya meminta kepada kerabat yang merupakan tempat pengungsiannya. Karena itu warga sangat-sangat membutuhkan perhatian dan bantuan oleh masyarakat, terutama warga juga memohon kepada pemerintah setempat agar air yang mengendangi rumah warga ini segera diatasi dengan disedot, sehingga warga bisa melakukan pembersihan endapan-endapan lumpur dan bisa beraktivitas, karena hanya satu-satunya rumah yang ditempati warga tergenang air, sehingga warga harus lama-lama mengungsi di rumah-rumah kerabat. Seperti itu, Mario. Ya, Eka, apakah sudah ada dialog dengan pemerintah setempat ataupun informasi kepada pemerintah setempat atas apa saja yang menjadi keluhan warga, termasuk masih ada genangan yang mungkin dengan alat pemerintah setempat bisa dilakukan percepatan untuk pengeringan ataupun juga membantu keluarga yang masih mengungsi di kerabat ini agar bisa kembali beraktivitas di sana? Mario dan saudara, memang setelah sempat berbincang dengan beberapa pihak desa maupun pihak camat, memang siang ini memang pihak camat, desa dan kadus setempat memang sudah melakukan audiensi ke ruang wakil bupati untuk menangani seperti apa nantinya bantuan yang akan disalurkan dan seperti apa untuk menangani genangan air. Memang sampai saat ini air masih menggenang karena di mana posisi pemukiman warga ini berada di bawah sungai, sementara sungai sudah sangat tinggi dan tidak bisa air kembali ke sungai. Nah, untuk saat ini saya lihat beberapa petugas dari BPBD dan Damkar sudah mulai berdatangan untuk mencoba untuk memompa air ini agar segera air yang mengenangi rumah warga bisa diatasi seperti itu, Mario. Oke, ya kita harapkan memang dengan kondisi seperti ini, antisipasi dan juga solusi dari pemerintah daerah setempat bisa lebih cepat untuk nantinya para korban yang sampai saat ini masih tercerai-berai, harus mengungsi ataupun tinggal di rumah kerabat bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan juga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Eka Winarta dari Karangasem, Bali atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas ya. Oke saudara, kita masih akan terus melaporkan kepada Anda terkait dengan tanggap darurat banjir di Bali. Tetap di Breaking News Kompas TV. Usai jeda. Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan saudara, untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab banjir di Bali beberapa hari ini, kita sudah terhubung dengan Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali. Selamat pagi, Bli Krishna. Selamat pagi, Bang.
Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Beli, tadi ada beberapa laporan selama beberapa hari ini. Beberapa laporan dari teman-teman jurnalis kita di lapangan, terutama di wilayah Denpasar pun juga di Karangasem, terkait dengan kondisi banjir ini. Beli Krishna, bagaimana dari Walhi, temuan yang Walhi sampai saat ini kumpulkan? Apa sebenarnya penyebab banjir? Betulkah karena hanya fokus terhadap salah satu hal, misalkan pariwisata, tanpa mempedulikan lingkungannya, atau bagaimana sebenarnya kalau dari temuan Walhi? Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama kan kita nggak bisa serta-merta menitik beratkan pada terjadinya hujan terkait dengan melihat bagaimana persoalan ini yang kita lihat hari ini, banjir begitu besar melanda Bali, tepatnya di titik kota Denpasar gitu. Ada faktor lain yang tentu sangat berpotensi signifikan yang menyebabkan banjir ini terjadi gitu. Yakni degradasi lingkungan yang dimana dasar mental itu adalah alih fungsi lahan kayak gitu. Nah, melihat hal tersebut, alih fungsi lahan itu memang masif terjadi di Bali. Bahkan banjir ini sendiri sebenarnya dia menurut penilaian kami itu adalah akumulasi, sebab satu dekade pertama itu Bali adalah kawasan atau bahkan provinsi yang memang jarang terjadi banjir kan sebenarnya seperti itu. Namun sedari 2021 kita sudah mendapati adanya banjir besar, tepatnya terjadi di Jembrana. Terus 2022 kita juga mendapati bahwasanya Bali terkena banjir yang terjadi hampir di semua kabupaten, banjir serta longsor. Dan hari ini 2025 Bali kembali dilanda banjir besar yang bahkan sampai menyebabkan 14 orang tewas, 2 orang belum ditemukan, hingga 600-an lebih yang tersebar di berbagai kabupaten itu terdampak seperti itu. Jadi alih fungsi lahan menjadi faktor yang signifikan, yang dimana ada salah satu titik yang kita coba telusuri, yakni Das Badung gitu. Das Badung sendiri terkonfirmasi mengalami tekanan pembangunan yang sangat tinggi. Oke, jadi kecurigaan Walhi ada alih fungsi lahan. Ya. Oke. Dan itu masif terjadi. Ya. Dalam konteks pembangunan berbagai infrastruktur dan juga akomodasi pariwisata kayak gitu. Seperti Das Badung misalnya, yang dimana tekanan pembangunannya tinggi. Itu bisa dilihat dari tanda di mana yang tadinya lahan pertanian sawah itu berubah jadi bangunan terbangun, lalu perkebunan juga menjadi lahan berbangunan terbangun, dan yang lebih parahnya lagi, pembangunan itu sudah bahkan mengokupasi atau mencaplok ruang-ruang sepadan sungai seperti itu. Jadi hal-hal tersebut tentu akan mendistorsi terjadinya bencana yang akan mengurangi daya resapan tanah dan lain sebagainya, dan bahkan mempercepat kecepatan air gitu. Seperti itu. Jadi alih fungsi lahan itu adalah satu faktor signifikan, serta tata kota atau penerapan tata ruang yang kami nilai sangat serampangan amburadul, sehingga menyebabkan berbagai pembangunan gampang dilakukan, ditambah distorsi dari regulasi yang ada dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya adalah OSS, Online Single Submission gitu, yang menyebabkan Bali masif pembangunan, masif alih fungsi lahan, dan sangat rentan terhadap bencana. Salah satunya banjir, seperti itu, Bang. Oke, Mas, alih fungsi lahan menarik. Karena apakah memang selama ini dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, tidak ada dialog ataupun ahli yang didatangkan untuk melihat bagaimana struktur pembangunan yang nanti akan dilakukan ini bisa berdampak kalau ada kejadian luar biasa seperti banjir ini dan berdampak kepada masyarakat? Apakah tidak ada dialog ataupun nasihat ahli seperti itu, misalkan dari Walhi sendiri ataupun ahli lingkungan yang lain terhadap pemerintah kala ingin membangun pembangunan di tempat tersebut? Ya, perlu kami sampaikan juga, Walhi dari awal itu tergabung di dalam Komisi Penilai AMDAL. Ya. Jadi kita acap kali juga dilibatkan dalam beberapa pembangunan akomodasi dan juga infrastruktur di Bali. Ya. Dan dalam ruang-ruang tersebut, Walhi Bali itu acap kali tidak hanya memberi masukan, bahkan protes terkait dengan teman-teman seperti misalnya pembangunan akomodasi pariwisata yang melabrak sepadan pantai, pembangunan akomodasi pariwisata yang melabrak sepadan sungai, pembangunan akomodasi pariwisata yang berpotensi mengalihkan lahan pertanian basah, serta
pembangunan akomodasi pariwisata yang justru dibuat di kawasan rawan bencana seperti itu. Ya. Kita setiap kali melakukan protes-protes terhadap rencana pembangunan karena bagi kita, kalau umpamanya kita melihat dokumen resmi di Bali sendiri, RPJMD itu, Ya. kita melihat bahwasannya hampir daya dukung daya tampung hampir seluruh kabupaten di Bali itu sudah terlampaui. Sehingga sebenarnya udah nggak ada kata lagi atau sikap kompromistis lagi kalau bahwasannya pembangunan utamanya yang berpotensi ekstraktif terhadap lingkungan itu mesti dilakukan kayak gitu. Oke. Justru hari ini kita mesti berbenah dengan bagaimana melakukan tata kelola lingkungan agar mendapati Bali menjadi tangguh dalam memitigasi bencana dan berkelanjutan di Bali seperti itu. Oke, Bli Krishna, tahan sebentar karena saya akan menyapa salah satu narasumber kita lagi, Putu Rumawan Salahin, ahli tata kota Universitas Udayana. Selamat pagi, Bli Rumawan. Iya, selamat pagi Mas. Selamat pagi Krishna. Bli, Jumpa lagi. bersama kita juga ada Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Walhi Bali. Iya. Bli Rumawan, tadi kita sudah berbincang lumayan panjang terkait dengan kecurigaan Walhi terkait tata kota di Bali sendiri, pembangunannya hingga sampai saat ini tidak melihat terkait dengan ruang hijau, ruang terbuka hijaunya, sehingga pembangunan masif dilakukan dan pada akhirnya terjadi kejadian seperti ini, akibatnya pun langsung dirasakan. Menurut Anda seperti itu, bahwa dalam pembangunan ini tata kotanya tidak memperhatikan ruang lingkup hijau yang lebih baik untuk pada akhirnya bisa menahan banjir kalau ataupun kejadian lainnya jika terjadi sesuatu. Tapi saat ini akhirnya dampak pun langsung dirasakan oleh masyarakat karena pembangunan yang tidak memperhatikan tata hijau tersebut. Iya, kalau saya melihat bahwa aturannya sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan secara nasional maupun di regional hingga di tingkat kabupaten kota. Semua sudah diatur dengan angka-angkanya. Permasalahannya kan ketika terjadi peraturan itu, transformasi di lapangan itu sering tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang sudah disepakati, sudah diketok palu oleh gubernur maupun DPR. Sehingga dengan demikian kita maklumi bahwa sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan akhirnya pelanggaran itu menjadi contoh role model bagi para pengembang atau pembangun berikutnya. Contoh misalkan Kota Denpasar atau kota-kota lain se-Indonesia menurut aturan tata ruang nasional kan harus memiliki RTH sejumlah 30% dan 20% untuk yang private segala macam perlu diatur. Nah, kita kesulitan, sesungguhnya memang Denpasar kesulitan untuk mencari RTH di sejumlah 30% karena apa? Karena memang lahan kita hanya 133 km persegi. Dan itu kemudian karena peraturan yang sudah membuat universal di seluruh Indonesia itu, lalu dinegosiasi sawah menjadi bagian daripada sumbangan RTH begitu. Nah, ketika sawah secara masif berubah fungsinya karena berbagai kepentingan dalam pembangunan ini, di mana garda atau lokomotifnya di pariwisata, itu tumbuh semua dengan pesat segala macam, bahkan tidak hanya di lahan sawah yang terjadi alih fungsi, tetapi di berbagai bekas rumah-rumah yang lama pun juga mungkin ada yang berbagai perubahan gitu. Dan ini akibatnya kan daya serap air untuk di kota itu sudah tidak sanggup dia karena luasnya lebih banyak tertutup lahannya dengan bangunan gitu. Apalagi ditimpali dengan peraturan 60% berbanding 40% terbangun dan tidak terbangun, itu juga sering dilanggar oleh masyarakat, katakan begitu. Sehingga dengan demikian air tidak terserap di halaman, tidak serap di bumi kita, dia akhirnya lari ke jalan, dari jalan akhirnya jadi sungai jalannya, seperti dilihat di gambar-gambar, kemudian jalan yang menjadi sungai mencari tempat yang terendah dan akhirnya berlabuh di sungai dan di sungai akhirnya meluap. Inilah yang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dan kita sepertinya tidak kapok-kapok, mohon maaf, tidak kapok-kapok atau entah tahu mereka karena dia tidak mengalami, tidak semua, not the public enemy ini kejadian ini hanya menyangkut hanya beberapa orang yang kena. Jadi ini tidak menjadi perlawanan bersama dalam arti perencanaan. Mohon maaf, kalau saya dari segi perencana saya berpikir
dari data hujan yang per tahun, per bulan atau yang segala macam itu dalam 5 tahun saya buat perancangannya untuk sekian tahun harusnya mampu menampung air itu gitu loh. Ini tidak pernah kita tahu, bahkan maaf ada 120 titik banjir pun kita tidak ketahui penyebab titik banjirnya itu. Beli Rumawan, Anda mau bilang bahwa perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan sekaligus juga memperhitungkan ruang terbuka hijaunya ini bisa mengantisipasi jika ada kejadian banjir. Tetapi realitasnya dalam pelaksanaannya ini berbanding terbalik. Ya. Betul seperti itu? Iya, ternyata maaf termasuk pelanggaran, termasuk sempadan sungai juga diambil. Jadi ini mohon maaf diizin mereka ketika maju persis misalkan sesuai dengan aturan, ketika pelaksanaan sering menambah bangunannya gitu. Ini luar biasa. Oke. Masif ini pelanggaran ini masif nih, Mas. Oke. Saya ke Bli Krishna, bahwa gubernur sudah menanggapi terkait dengan banjir tersebut. Katanya akibat pengolahan sampah yang buruk sebenarnya adalah akibat dari banjir besar terjadi di Bali. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Semoga Kompas TV semakin kokoh dalam menjaga independensi jurnalisme, serta terus menjadi sahabat informasi masyarakat. Selamat ulang tahun ke-14 Kompas TV, Harmonisia. Terima kasih, masih di Breaking News Kompas TV bersama dua narasumber saya, Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wali Bali, dan juga Bli Rumawan, ahli tata kota Universitas Udayana. Saya ke Bli Krishna. Dari kata gubernur bahwa ini sampah yang mengakibatkan, tata kelola sampah yang mengakibatkan banjir di Bali. Dari Wali temuannya seperti itu atau ada membantah bahwa bukan sampah sebenarnya, memang tata kota atau tata ruang yang sebenarnya salah kalau kata Bli Rumawan tadi? Ya, pertama kan ini bencana ini kan nggak disebabkan oleh satu atau dua faktor yang bisa kita jadikan kambing hitam gitu. Ya. Keniscayaan bahwasanya ada alih fungsi lahan besar akibat pembangunan itu nggak boleh ditampilkan kayak gitu. Bahkan sampai tadi juga penjelasan dari pakar tata ruang tata kota juga mengatakan bahwasanya emang banyak ruang-ruang yang sudah hilang dan beralih fungsi sehingga itu menyebabkan kestabilan sebuah ekosistem itu terganggu, salah satunya resapan air dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan sekarang salah satu pemicunya adalah sampah, saya juga sejalan dan juga membenarkan bahwasannya sampah menjadi salah satu faktor yang mungkin menyebab berbagai sumbatan di drainase dan itu juga bermuara tentunya pada tata kelola sampah yang hari ini menjadi masalah besar di Bali gitu. Ya. Padahal kalau umpamanya dalam catatan kami, Bali itu adalah salah satu provinsi yang progresif, yang paling banyak memiliki regulasi dan peraturan terkait dengan penataan sampah. Ada pergub, segala macam pergub terkait dengan pembatasan sampah plastik, pemusatan sampah dan pengelolaan di sumber dan lain sebagainya. Cuman kami menilai pengimplementasian daripada regulasi tersebut itu tidak efektif sehingga tata kelola sampah baik dari hulu hingga hilir itu masih menjadi persoalan yang serius. Bahkan kemarin ada momentum besar juga di Bali di mana salah satu TPA terbesar yakni TPA regional Sarbagita itu ditutup. Itu yang di mana gubernur menyerahkan pengelolaan sampah itu kepada masing-masing masyarakat atau masing-masing orang yang ada di Bali, yang menurut kami itu tentunya tidak benar karena kalau mengacu regulasi terkait dengan sampah, pengelolaan sampah itu memang berada di kepala daerah yakni gubernur atau dalam konteks kabupaten itu ada di kabupaten atau wali kota. Oke. Bli Krishna, Anda mau bilang bahwa satu faktor terkait dengan adanya banjir. Cuman kita nggak bisa menampilkan bagaimana masifnya alih fungsi lahan yang terjadi akibat pembangunan itu juga menjadi faktor penting dan nyata yang mesti kita lihat dan mesti kita refleksikan seperti itu. Oke. Sampah salah satu faktor, tapi bukan berarti ini menjadi yang utama. Masih banyak faktor-faktor lain ya menurut Anda seperti itu ya? Iya. Oke, saya ke Bli Rumawan. Bli Rumawan, benar Anda mau sepakat dengan Bli Krishna bahwa apa yang dikatakan gubernur ini bukan menjadi faktor utama sebenarnya. Bahwa
ini hanya menjadi salah satu faktor pendukung banjir semakin besar kemarin dan masih ada faktor-faktor lain sebenarnya. Ya, saya pikir sampah itu hanya menumpang di banjir. Ya. Jadi saya tidak sepakat kalau dikatakan penyebab utama. Ya. Penyebab utama ini jujurnya itu kan karena kita kehilangan lahan-lahan terbuka. Ya. Lalu kemudian normalisasi sungai juga tidak terjadi dengan tepat. Peralihan fungsi lahan tadi juga menyebabkan buntunya saluran irigasi di berbagai wilayah. Dan ini jangan kita lihat di Denpasar, kita harus lihat Bali menyeluruh sebagai sebuah ekosistem. Ya. Jadi air yang datang ini bukan dari kota, dia datang dari Bedugul, dari puncak di atas, dari Tabanan, dari Gianyar dan lain-lain. Yang tidak sanggup melimpah lalu mencari tempat ke tempat kita. Coba kita bayangkanlah sekarang, atau 100 meter persegi lahan sawah, misalkan 10 kali 10, itu ada 10 cm, itu sudah bisa kita hitung berapa meter kubik yang bisa diresap, ditampunglah dulu katakan di sawah. Kalau dia sudah tidak sanggup, dia akan melimpahkan ke jalur irigasi yang disebut dengan sistem subak itu, dan pasti nanti terbuangnya di sungai. Di sungai dan nanti akhirnya bermuara ke laut. Sistem ini yang tradisinya menurut saya luar biasa bagusnya, ketika pendekatan modern berlangsung, terputus, tidak ada yang menyentuh, mohon maaf, selesai urusan jual beli tanah di notaris, agraria menyebutkan sertifikat dan lain-lain, tidak ada yang peduli. Ya. Hadiran sawah nih, sehingga dengan demikian sebenarnya secara sistematis ini perlahan-lahan pertanian ini terbunuh dia ke depannya. Dan ini berbahaya karena memang kita lihat bukan soal kepentingan padi, tetapi adalah kepentingan antara kepentingan keberadaan ekosistem dan ekologi yang memang mohon maaf, Bali sebenarnya nyaman ketika kita lihat pengaturan perbandingan lahan terbuka dan tertutup itu masih seimbang sesuai dengan aturan yang dibuat. Gitu. Jadi ini kan karena ulah kita sendiri. Tidak kita mengerti perencanaan, tapi kita tidak sanggup merencanakan yang baik. Jadi kita terlalu pragmatis, hanya melihat uang yang kita terima hari ini. Tidak berpikir bagaimana keadaan di mendatang yang bagi anak cucu kita. Ini yang harus menjadi penekanan kemudian ke pemerintah, sehingga dengan demikian harus direvisi atau direview Perda Tata Ruang 2023 yang kemarin ini terjadi. Setidak-tidaknya dari segi pertama adalah soal banjir yang sedang kita hadapi, yang kedua sampah, yang ketiga infrastruktur jalan, transportasi, dan yang berikut adalah listrik, dan yang terakhir adalah soal air bersih. Oke. Ini problem besar buat Bali. Kalau ini tidak bisa, mohon maaf, tata ruang kita semakin rusak, karena memang di dalam aturan tata ruang itu selain struktur kan kita harus berpikir kepada infrastruktur yang terjadi di dalam pengisian ruang-ruang yang ada di seluruh Bali ini. Oke. Demikian. Oke. Saya kembali ke Bli Krishna. Bli Krishna, bagaimana sejak kapan kalau dari data Wali, sejak kapan ketidakpedulian terhadap ruang terbuka hijau ini dilakukan oleh pemerintah setempat, dan apakah mungkin dengan kondisi seperti ini sudah terlambat bagi kita untuk melakukan restorasi terutama di wilayah kawasan yang membutuhkan hutan ataupun membutuhkan ruang terbuka hijau? Ya, sebenarnya kalau berbicara wacana terkait dengan alih fungsi lahan, kami pribadi di Walhi Bali ini udah dari 12 tahun yang lalu udah ngomong, bahkan dari tahun 2012 kita udah komplain terkait dengan bagaimana Bali ini udah kelebihan kamar, kelebihan akomodasi pariwisata berupa hotel, villa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan wacana alih fungsi lahan itu udah kita dengungkan kala itu gitu. Bahkan gubernur sebelumnya itu sampai membuat sebuah regulasi terkait dengan yang namanya moratorium Bali Selatan kayak gitu. Nah, kalau umpamanya mengacu hingga hari ini, justru hal-hal tersebut nggak tercapai dan nggak terimplementasi dengan baik, dan justru yang kita dapati adalah bagaimana laju pembangunan serta alih fungsi lahan itu justru makin membabi buta di sini kayak gitu. Dan bahkan sekarang hal-hal tersebut justru di-trigger oleh berbagai produk-produk regulasi atau produk-produk hukum yang terbit, semisal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang di bawahnya menurunkan
OSS gitu, online single subscription, yang menyebabkan berbagai perizinan terkait dengan pembangunan akomodasi pariwisata itu sangat gampang dan mudah dilakukan. Bahkan tidak jarang kita mendapati bahwasannya suatu instansi atau perusahaan tertentu itu bisa membangun lebih dulu tanpa melakukan konsultasi atau perencanaan kepemilikan terkait dengan dokumen lingkungan kayak gitu. Di mana banyak bangunan, banyak case yang kita temukan bahwasanya akomodasi pariwisata dibangun sebelum memiliki AMDAL yang dinyatakan layak kayak gitu. Jadi salah satu impact daripada regulasi atau peraturan yang sangat mempermudah perizinan investasi ini juga menjadi bumerang yang amat keras menyerang Bali, terutama dari alih fungsi lahan dan masifikasi pembangunannya sendiri, sehingga Bali berada dalam posisi amat rentan terhadap bencana yang dimana hari ini kita sedang menghadapi krisis iklim secara global seperti itu. Oke, saya ke Bli Rumawan. Bli, bagaimana Anda melihat apa dampak terburuk bagi Bali jika kejadian banjir ini saja sudah kita rasakan dampaknya? Informasi terakhir 16 orang yang meninggal. Kalau misalkan restorasi ataupun pemerhatian terhadap ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah, apa dampak terburuk yang bisa diprediksi akan terjadi pada Bali? Ya, begini, saya sepakat untuk berpandangan bahwa pariwisata ini bukan satu-satunya yang memberikan jaminan kehidupan bagi Bali. Pariwisata ini cukup rentan. Begitu terjadi perang misalkan di luar negeri, itu beberapa orang tidak boleh datang ke Bali. Atau misalkan sakit kolera saja terjadi di Bali, tidak akan datang pariwisata. Jadi maaf, ribuan kamar tidak akan terpakai, ribuan pekerja juga tidak akan bekerja dan tidak ada uang. Begitu juga saat COVID kita perhatikan dan kita lihat. Oleh karena itu Bali harus berpikir membuat alternatif lokomotif kedua dalam pembangunan ekonomi ini. Sehingga dengan demikian kita tidak terlalu menggantungkan dengan pariwisata. Ini masalahnya kalau kita katakan sekarang ini sampah, lalu banjir, lalu macet. Jadi mungkin kita tidak mendapatkan lagi destinasi yang terbaik di dunia, tetapi akan dijauhi, atau kalaupun datang mungkin dia akan length of stay-nya menjadi pendek. Tidak bisa menyaingi Singapura, tidak bisa menyaingi Bangkok apalagi. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus berbenah. Salah satu titik yang harus kita pikirkan sekarang, penyebaran pembangunan ini harus merata di seluruh kabupaten. Karangasem, Bangli, Jemberana itu harus dibuatkan magnet-magnet baru yang memang akan menjadi tumbuh besar, tidak terkonsentrasi di Bali Selatan, khususnya Badung dan Denpasar ini, atau Sarbagita lah kalau di luas lebih luas sedikit daripada tidak seluruh dari 8 atau 9 kota kabupaten yang ada di Bali ini. Sehingga dengan demikian linknya itu harus dibangun, akses yang harus dibuat di seluruh Bali ini membuat mudah. Ini mohon maaf ya, masih ada isu lagi yang akan memporak-porandakan lingkungan dan lain-lainnya. Kalau jadi misalkan bandara di Bali Utara, saya nggak tahu Krishna setuju apa tidak. Buat saya ini tidak, Pak. Akan lebih begini berat lagi bagi Bali. Barat bagi Bali, mohon maaf. Mungkin saya sudah, kamu orang tua nggak percaya, nggak setuju. Enggak. Coba berpikirlah, ini membangun kota baru lagi di satu tempat yang akan daya dukung Bali. Pasti Krishna akan menganalisis dengan teliti di samping kerusakan lahan dan kerusakan sosial dan budaya. Ini loh permasalahan yang kita hadapi ke depan itu. Mohon maaf ini habis ini boleh saya minta izin ya, karena saya sedang ditunggu di DPR ini sudah beberapa kali dipanggil. Silakan Bli Rumawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah kena ya, substansinya perlu kena ya. Ya, sangat tersampaikan apa yang memang menjadi keresahan, tidak hanya sebagai seorang ahli tapi juga dari masyarakat Bali sendiri. Terima kasih. Ya, Rumawan Salahin, ahli tata kota Universitas Udayana atas apa yang disampaikan. Saya terakhir ke Bli Krishna, singkat saja Bli. Bli Rumawan boleh? Saya lihat. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bli Rumawan. Salam sehat selalu. Bli Krishna terakhir, singkat saja apa yang harus menjadi perhatian jika restorasi ini pada akhirnya menjadi yang utama. Pariwisata tetap dijaga, tetapi bagaimana tata lingkungan yang harus terus diperhatikan dan dipedulikan?
Ya, pertama kan prioritas terkait dengan bagaimana kerentanan Bali akibat degradasi lingkungan itu harus menjadi posisi pertama di Bali. Jadi kita nggak bisa lagi menempatkan pembangunan pariwisata massal sebagai tonggak ekonomi seperti itu. Lalu kedua, persepsi mengenai pemerataan pembangunan gitu yang sebenarnya acap kali dan masih tersebar di berbagai persepsi pemerintah itu. Pemerataan pembangunan itu kan bagaimana, kalau kami melihat bagaimana yang ada di selatan itu akan ditemplate dan di-copy ke utara gitu. Padahal di selatan kita udah kekurangan air, kita apakah akan membuat kekurangan air di utara? Di selatan kita udah kehilangan subak, apakah kita akan menghilangkan subak di utara? Di selatan kita udah kehilangan lahan atau alih fungsi lahan, apakah kita akan menyebabkan itu di utara? Jadi itu udah nggak bisa. Dan hari ini saya mencoba mendorong bagaimana ketegasan dalam penegakan tata ruang, ketegasan dalam penegakan berbagai rencana infrastruktur yang ekstraktif terhadap lingkungan seperti rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui misalnya yang jadi program prioritasnya gubernur, itu bisa didelegitimasi sebab itu berpotensi juga ekstraktif terhadap lingkungan dan merubah bentang alam seperti itu. Terima kasih Made Krishna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali atas apa yang disampaikan, dan sebelumnya ada Putu Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Udayana. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi mitigasi yang penting bagi pemerintah untuk bisa lebih serius dalam memperhatikan ruang terbuka hijau, tata kotanya, sehingga tidak terjadi lagi kejadian bencana seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bli Krishna atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Bli. Sehat, terima kasih, baik. Terima kasih, Bang. Dan saudara, saya akhiri breaking news Kompas TV, dan untuk informasi terkait dengan banjir di Bali masih bisa Anda saksikan di program Kompas TV lainnya. Saya Mario Sarong, pamit undur diri. Sampai jumpa.